Shalom Wuyos Kids, jumpa lagi dengan Ina, Taren, dan Theo di Fantasy. Nah, Theo, kamu baca Alkitab setiap hari enggak? Tidak setiap hari kak, aku bingung baca dari mana. Oh, begitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Alkitab. Untuk itu, kita simak yuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami mau belajar tentang Alkitab yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, haleluya, amin. Kita angkat lagu yang pertama, Alkitab adalah buku yang terindah. Dan dalam Alkitab itu terdapat 2 perjanjian. Sekarang kita mengenal perjanjian lama terlebih dahulu yuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Kalau perjanjian lama sudah, sekarang kita belajar perjanjian baru.
kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Alkitab bukanlah buku biasa. Ini semua tentang Tuhan dan betapa Dia mencintai kita. Kalian mungkin juga mengira buku ini tentang sekelompok orang sempurna yang selalu mengikuti aturan Tuhan. Sebenarnya, Alkitab adalah kumpulan cerita, puisi, surat, dan bahkan lagu yang semuanya menceritakan satu kisah besar yang telah digabungkan menjadi satu buku besar. Dan semua yang ada di Alkitab itu benar, seperti bagaimana Tuhan menciptakan seluruh dunia dan segala isinya. Dan cerita tentang Yesus, anak Allah. Dan di antaranya ada begitu banyak cerita yang ditulis oleh bermacam-macam orang. Tetapi hal yang menakjubkan tentang Alkitab adalah semua cerita ini berasal dari Tuhan. Alkitab terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menceritakan kisah keluarga istimewa Tuhan, bangsa Israel, dan bagaimana Tuhan berjanji bahwa melalui mereka Dia akan memberkati seluruh dunia. Untuk membantu mereka melakukan itu, Tuhan memberi mereka Taurat atau hukum. Ini adalah cara orang Israel untuk hidup berbeda dari bangsa lainnya. Mereka menyambut orang yang berbeda dari mereka. Mereka juga saling mengampuni dan mengajak mengikuti Tuhan. Namun yang menjadi masalah adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti semua aturan hukum tersebut. Inilah inti dari bagian tengah dari Alkitab. Orang-orang berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka terus membuat kesalahan. Dan setiap kali terjadi,
Tuhan mengampuni mereka dan berjanji kepada mereka bahwa seseorang akan datang, seorang raja, penyelamat yang benar-benar akan mengikuti semua aturan Tuhan dan menunjukkan kepada kita seperti apa Tuhan itu. Nah, bangsa Israel menantikan kedatangan sang raja yang juga sang penyelamat untuk waktu yang sangat lama. Sementara mereka menunggu, Israel memiliki raja yang baik dan juga raja yang tidak terlalu baik. Kadang-kadang bangsa Israel melupakan Tuhan dan mulai menyembah dewa lain. Dan terkadang mereka bahkan dikuasai oleh bangsa lain. Dan kapanpun Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, seperti ketika Ia menyelamatkan 3 orang dari perapian yang menyala-nyala, atau ketika Ia mengirim pesan kepada para nabi seperti Yeremia atau Yehezkiel, atau bahkan ketika orang biasa seperti Rut memutuskan untuk menjadi bagian dari keluarga Tuhan, maka orang akan menuliskannya. Mereka ingin mengingat apa yang telah Tuhan lakukan dan mengajari anak-anak mereka seperti apa Tuhan itu. Dia kuat, Dia pengasih, dan Dia baik. Dalam beberapa cerita, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Raja yang baik, kuat dan perkasa yang menyelamatkan bangsanya dari bahaya. Dalam cerita lain, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Bapa yang baik dalam merawat anak-anaknya, atau seperti gembala yang baik merawat dombanya dengan lembut. Nah, itulah perjanjian lama. Bagian selanjutnya adalah perjanjian baru. Dimulai dengan 4 kitab yang penuh dengan cerita tentang Yesus. Yesus adalah anak Allah, dan Dia menjalani kehidupan yang sempurna tanpa melanggar aturan Allah apapun. Dia mengajar orang-orang tentang Tuhan dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana menjadi seperti Dia. Misalnya membantu mereka yang miskin dan sakit. Kemudian, Yesus mati karena pilihan kita yang salah. Tetapi Dia bangkit dan hidup kembali. Betapa merupakan hal yang sangat menakjubkan. Sungguh menakjubkan sehingga orang-orang memastikan bahwa mereka menuliskan cerita tentang Yesus. Dan karena semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, maka ada lebih banyak cerita menakjubkan untuk ditulis. Misalnya saat Roh Kudus turun seperti angin pada hari Pentakosta, atau ketika murid-murid Yesus melakukan mukjizat, atau bahkan ketika salah satu murid Yesus, yaitu Yohanes, mendapat wahyu tentang apa jadinya ketika Yesus akan kembali untuk memerintah seluruh dunia. Setelah Yesus hidup kembali dan kemudian pergi ke surga, ya, itu terjadi. Orang-orang yang mengikuti Yesus ingin mengumpulkan semua cerita tentang hukum, orang Israel, Yesus, dan gereja mula-mula ini ke dalam satu buku besar. Butuh beberapa kali percobaan sebelum semua orang setuju tentang bagian mana yang harus diatur dalam urutan apa. Tapi begitulah cara kita memiliki buku besar yang disebut Alkitab. Hari ini, di seluruh dunia orang masih membaca Alkitab, karena apa yang benar dahulu kala masih berlaku sampai sekarang. Tuhan selalu tetap sama. Tuhan masih berbicara kepada kita. Dia mengampuni dan mencintai kita, dan Dia selalu baik. Dan ketika kita membaca Alkitab, kita masih bisa belajar tentang siapa Tuhan itu dan seperti apa Dia. Alkitab berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Dan itulah kisah Alkitab. Jadi, beginilah versi singkatnya.
Alkitab adalah buku cerita tentang Tuhan. Perjanjian Lama adalah tentang Israel. Perjanjian Baru adalah tentang Yesus dan para pengikutnya. Kita masih bisa belajar tentang Tuhan hari ini. Dan itulah bagian dari kisah Tuhan. Halo adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang apa itu Alkitab beserta isinya. Adik-adik, Alkitab adalah surat cintanya Tuhan. Jadi mulai hari ini kita yuk memulai kebiasaan baik membaca Alkitab setiap hari. Kita harus memiliki waktu untuk membaca Alkitab. Adik-adik, di dalam Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama menceritakan tentang penciptaan bangsa Israel, lalu ada cerita-cerita lainnya. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Nantinya dari bangsa ini akan lahir seorang Mesias atau juru selamat yang kita ketahui yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru menceritakan tentang kehidupan Tuhan di bumi ini. Ketika Tuhan lahir di bumi ini, Ia menjadi seorang guru, Tuhan menjadi seorang pengajar, mengasihi banyak manusia, mengadakan mujizat, menjadi teladan, lalu Ia taat. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kesalahan umat manusia, menebus kesalahan saya dan kamu. Dimulai hari ini kita yuk sama-sama berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Walaupun adik-adik mungkin masih kecil, gak apa-apa. Tuhan pasti tuntun adik-adik untuk terus menjadi anak yang baik. Di rumah bisa membantu orang tua, taat, rajin, jadi anak yang baik. Masih banyak hal-hal lain yang adik-adik bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan banyak kita dengar. Kita harus melakukannya ya, supaya tidak hanya kita dengar, tetapi kita tetap melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, hari ini sudah tahu ya apa itu Alkitab dan beserta isinya. Bukan hanya saja tentang buku besar, bukan seperti itu pengertiannya, tetapi itu adalah surat cintanya Tuhan untuk manusia. Adik-adik, ibadah Valentine's Day kali ini Karya memiliki 5 pertanyaan. Bila adik-adik bisa menjawabnya, adik-adik bisa menjawab melalui Instagram Huyos Kids Community. Nanti ada tulis di sini ya. Lalu kalau tidak punya Instagram, bisa menjawabnya langsung kirim jawabannya ke nomor kakak-kakak guru sekolah minggu GSKI Selipi. Jadi adik-adik pastikan tuh mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhir, karena pertanyaan ini meliputi ibadah pada hari ini. Adik-adik siap ya? Pertanyaan pertama adalah, ada berapa jumlah kitab perjanjian lama dan perjanjian baru? Pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 kitab pertama dalam perjanjian baru. 4 kitab pertama dalam perjanjian baru ya. Lalu yang ketiga, berapa jumlah kitab perjanjian lama? Yang keempat, siap-siap ya, yang keempat adalah berapa jumlah kitab perjanjian baru. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 5 adalah, bangsa apakah yang dipilih Tuhan? Atau dari bangsa manakah akan lahir seorang Mesias atau Juru Selamat? Pertanyaannya sudah jelas adik-adik. Nanti adik-adik bisa menjawab di Instagram atau nomor kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan pada hari ini yaitu adik-adik mulai rajin membaca Alkitab.
Adik-adik bisa memulainya dengan berdoa, meminta Roh Kudus menuntun agar adik-adik mengerti apa maksud firman Tuhan. Adik-adik, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.